Ya, saudara, terkait KRI Nanggala 402 yang hilang kontak sejak Rabu pekan lalu dan telah dipastikan tenggelam beserta 53 awak kapal yang dinyatakan gugur. Selain itu, selanjutnya pemerintah akan melakukan evakuasi badan kapal yang tenggelam di kedalaman 838 meter. Lalu bagaimana evakuasi tersebut dan apa yang perlu menjadi perhatian khusus dalam prosesnya? Ya, dan saudara, untuk membahasnya kami akan kembali mencoba menghubungi yaitu Bapak Laksamana Muda Purnawirawan TNI Soleman Ponto, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, dan juga pengamat militer Ibu Susaning Tias Kertopati. Selamat pagi Pak Soleman dan Bu Nuning. Selamat pagi. Baik, kita Pak akan... Ponto. Ya, selamat pagi. Baik, kita akan ke Pak Ponto terlebih dahulu. Pak, setelah 5 hari pencarian, Pak, akhirnya kemarin Panglima TNI menyatakan KRI Nanggala 402 tenggelam dan juga seluruh awak kapal dinyatakan gugur. Lalu bagaimana Pak, Bapak melihat keseluruhan proses ini? Ya, tentunya kita bersedih ya, karena kehilangan 53 prajurit penjaga samudera. Mereka adalah orang-orang pilihan yang sulit untuk didapatkan. Untuk itu tentunya ini pelajaran bagi kita, hal seperti ini jangan sampai terulang kembali. Untuk itu memang diperlukan adanya penelitian mengapa hal ini bisa terjadi, agar supaya kejadian seperti ini tidak bisa terulang kembali. Demikian. Baik. Ya, baik Pak Soleman, saya akan beralih terlebih dahulu kepada Bu Nuning. Bu Nuning, Anda juga selaku pengamat militer di Indonesia. Bagaimana Anda melihat proses evakuasi selama 5 hari ini berlangsung, Bu? Maksud kami proses pencarian selama 5 hari ini berlangsung. Bu Nuning? Sebelumnya saya juga turut bela sungkawa atas gugurnya putra bangsa. Tapi untuk ini saya katakan, saya kecewa dengan apa yang disampaikan oleh Kasal. Begitu saja mengatakan bahwa ini adalah alam. Tidak mengatakan bahwa harus dievaluasi dan lain sebagainya. Menurut pandangan saya, bahwa ini kan faktor persiapan yang tidak paripurna di dalam latihan perang. Jadi kita harus juga tidak semata-mata mengatakan bahwa ini adalah faktor alam, bukan human error. Fine, itu bukan human error bagi para awak Nanggala. Tetapi bagaimana pimpinan menentukan waktu latihan, itu yang harus dikoreksi dan dievaluasi. Jadi menurut pandangan saya, alangkah bagusnya apabila ini harus mendapatkan evaluasi, karena lost kontak KRI Nanggala 402 ini kok bisa terjadi, ya? Apakah waktu retrofit itu juga mengalami suatu hal yang kurang tepat di Korea? Itu pertanyaannya. Lalu kemudian apakah perencanaan latihan perang itu juga tidak paripurna? Biasanya dulu saya sebagai anggota Komisi 1 DPR, persiapan 2 bulan, ini 1 minggu. Bagaimana ini bisa terjadi? Pertanyaannya, tidak begitu mudah seorang Kasal mengatakan bahwa ini alam. Demikian dari saya. Baik, Bu Nuning, ada kekecewaan begitu ya pada saat Kasal menyebutkan bahwa ini adalah alam dan juga bukan human error. Saya akan minta tanggapan kepada Pak Ponto. Pak Ponto, Kasal menyebutkan ini bukan human error, Pak Ponto. Bagaimana Bapak melihat hal tersebut berdasarkan prosedur dari penyelaman dan juga kronologis kejadian KRI Nanggala 402, Pak? Nah, itu dia. Kalau bukan human error, ya tentunya kita harus melihat di peralatannya. Jadi bisa jadi peralatannya yang bermasalah, sehingga memang harus kita, seperti kata Bu Nuning tadi, bahwa kita harus mengaudit lagi, kita melihat bagaimana logbook dari pemeliharaannya, maintenance-nya seperti apa. Setelah retrofit, kemudian terus maintenance-nya sampai kapal itu dipakai untuk latihan penembakan torpedo, seperti apa ini riwayat pemeliharaannya. Itu untuk maintenance-nya biasanya ada riwayatnya, sehingga bisa dilihat bagaimana. Kalau itu sudah jelas bahwa di situ Kasal sudah bilang bahwa itu bukan human error. Ya, kalau bukan human error, tapi kan kita sudah lihat bahwa kapal itu ada errornya. Berarti yang error kapalnya, peralatan kapalnya. Nah, untuk peralatan kapal bisa kita tahu di mana errornya.
ya kita lihat riwayatnya setelah retrofit, pada retrofit sampai kapal itu dipakai untuk meluncurkan itu seperti apa pemeliharaannya atau maintenance-nya.